Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mulyadi Aziz. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai soal-soal pedagogik yang terdapat pada modul seri belajar P3K dengan materi dasar komunikasi. Silakan menonton. Kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang dialami orang lain pada saat tertentu dari sudut pandang dan perspektif orang lain disebut A. Clarity, B. Simpatik, C. Empatik, D. Skill, E. Prasangka. Oke teman-teman, kira-kira jawaban yang paling tepat di antara kelima pilihan jawaban tersebut kira-kira mana ya? Ya, jawabannya adalah C, yakni empatik. Empatik yang dimaksud di sini yaitu mengetahui apa yang dialami oleh orang lain pada saat tertentu dari sudut pandang dan perspektif orang lain, atau bisa juga dikatakan menempatkan diri sebagai orang tersebut. Saya rasa jelas ya. Soal nomor 2. Perhatikan contoh kegiatan berikut ini. 1. Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran. Kedua, mempersiapkan hal-hal yang harus dilakukan baik oleh guru maupun siswa pada pembelajaran. Dan ketiga, menyampaikan topik atau materi apa saja yang akan dibahas pada pembelajaran yang akan dilakukan. Contoh ketiga hal tersebut dalam kegiatan komunikasi termasuk kegiatan dalam upaya untuk menyamakan titik-titik dalam komunikasi. Jadi jawaban titik-titik tersebut terdiri dari pilihannya A. Tujuan, B. Persepsi, C. Perspektif, D. Prasangka. Oke teman-teman, kira-kira menurut teman-teman jawaban yang paling terbaik adalah jawaban yang tepat di soal nomor 2 yaitu bagian B. Di situ dijelaskan bahwa persepsi diartikan sebagai cara berpikir atau memahami seseorang atau sesuatu. Ini kan sesuai dengan pilihan atau contoh soal yang ada di bagian nomor 2. Selanjutnya, soal nomor 3. Supaya komunikasi berjalan dengan efektif, penting bagi komunikator atau seorang guru memahami aspek-aspek di bawah ini, kecuali A. Sikap dan nilai yang ditampilkan harus dapat menumbuhkan kepercayaan bagi guru ataupun komunikator. B. Memilah-milah jenis kelompok sasaran di mana komunikasi akan dilakukan. C. Waktu yang tepat untuk suatu pesan. D. Bahasa yang digunakan harus dapat dimengerti oleh komunikan. Jadi kira-kira yang mana yang merupakan pengecualian dari soal nomor 3 di atas. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A, sesuai dengan pengecualian dari soal nomor 3, yaitu A. Sikap dan nilai yang ditampilkan harus dapat menumbuhkan kepercayaan bagi guru atau komunikator. Saya rasa cukup jelas. Soal nomor 4. 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik, yaitu A. Respect, empati, audible, clarity, dan humble. B. Respect, empati, audible, clarity, dan preparedness. C. Respect, empati, audible, seriousness, dan preparedness. D. Respect,
simpati, audible, clarity, dan humble. Oke, teman-teman, silahkan pilih jawabannya yang terbaik. Jadi jawaban yang terbaik dan paling tepat dari soal nomor 4 yaitu bagian A. Diingat-ingat ya. Respect, empati, audible, clarity, dan humble. Soal berikut. Contoh pesan nonverbal yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas yaitu A. Siswa bertanya langsung tentang materi pelajaran yang tidak dimengerti. B. Guru memberikan standing applause kepada kelompok yang presentasi hasil kerjanya bagus. C. Memberikan instruksi dengan tegas supaya siswa tidak bekerja sama dalam mengerjakan ujian. D. Siswa menanggapi langsung pertanyaan dari guru yang ditujukan kepadanya. Ya, silakan memilih jawaban yang tepat. Ya, jawaban yang benar adalah B, yaitu guru memberikan standing applause kepada kelompok yang presentasi hasil kerjanya bagus. Karena ya, dalam soal ini yang ditanyakan yaitu proses nonverbal. Ya, sebagaimana kalau kita berbicara berkaitan dengan nonverbal, berarti tentunya berdasarkan dengan gerak tubuh dan ekspresi. Sedangkan verbal itu berdasarkan ucapan dan tulisan. Dari berbagai 4 pilihan yang ada, satu-satunya jawaban yang berkaitan dengan nonverbal yaitu bagian B dengan kata kuncinya standing applause. Berikut soal nomor 6. Secara sederhana, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Diagram yang menunjukkan komunikasi efektif adalah A. Perception, interpretation, understanding, dan action. B. Perception, interpretation, action, dan understanding. C. Action, understanding, perception, interpretation. D. Action, perception, interpretation, understanding. Ya, silakan memilih jawaban yang paling tepat. Jadi jawabannya adalah A, karena A merupakan urutan yang berdasarkan teori mengenai komunikasi efektif, yaitu pertama persepsi, kedua interpretasi, 3 understanding, dan action. Soal nomor 7. Indikator keterampilan komunikasi melalui presentasi hasil kerja ilmiah yang dilakukan oleh siswa dapat diukur melalui aspek-aspek di bawah ini, yaitu A. Siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari pengamatan. B. Siswa mengumpulkan bukti-bukti hasil pengamatannya. C. Siswa bekerja sama mendiskusikan temuan di lapangan. D. Siswa melakukan praktikum percobaan di kelompok. Jadi jawaban yang terbaik dan paling benar adalah siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari pengamatan. Soal nomor 8. Komunikasi itu merupakan proses simbolik. Pernyataan ini merupakan A. Bentuk komunikasi, B. Tujuan komunikasi, C. Istilah komunikasi, dan D. Prinsip komunikasi. Jadi kira-kira jawaban yang paling tepat menurut teman-teman adalah, ya, betul sekali, jawaban nomor 8 itu adalah D. Prinsip komunikasi. Untuk lebih jelasnya, lihatlah penjelasan berikut ini. Soal nomor 9. Salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka atau direct communication adalah
Pilihannya adalah A. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. B. Komunikator dan komunikan bisa saling menyapa langsung. C. Komunikator akan mudah memprediksi respon yang terjadi pada komunikan. D. Komunikator dan komunikan dapat mengatur topik yang akan dibicarakan. Oke, kira-kira jawabannya adalah jawaban yang paling tepat adalah A. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. Saya rasa pilihan ini cukup jelas ya. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan manakah yang kurang tepat untuk menjelaskan tentang komunikasi yang efektif? A. Komunikasi efektif adalah terjadi apabila komunikator menyampaikan pesan hanya secara linear kepada komunikan dengan maksud untuk merubah tingkah laku. B. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain di mana respons atau efek yang terjadi pada komunikan sesuai dengan tujuan komunikator. C. Komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengiring sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. D. Komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat kesepahaman antara komunikator dan komunikan terhadap makna isi pesan yang disampaikan. Nah, kira-kira jawaban yang terbaik teman-temanku sekalian yang mana? Jadi jawaban yang terbaik adalah bagian A. Saya rasa jelas ya. Komunikasi efektif dapat terjadi apabila komunikator menyampaikan pesan hanya secara linear kepada komunikan dengan maksud untuk merubah tingkah laku. Ya, saya rasa cukup teman-teman sekalian. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.